Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit kajian fikih Islam sampai kepada halangan berjamaah pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Mudah-mudahan panjenengan semua istiqomah di dalam malam Jumat berkah, di mana dalam malam ini kita mendoakan arwah almarhum keluarga besar kita, nggih. Dalam kajian fikih Islam ini sampai pada bab halangan berjamaah. Ada 6 hal atau 6 alasan kenapa kita tidak atau diizinkan tidak berjamaah di masjid. Karena kalau kita tidak ada halangan, sebagaimana dalam kitabnya Imam Hambali disebutkan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di dalam masjid. Namun demikian ada beberapa orang yang diizinkan tidak berjamaah di masjid. Yang pertama adalah karena adanya hujan. Jadi kalau ada hujan kita boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Yang kedua karena ada angin kencang. Jadi kalau ada angin kencang kita juga boleh tidak berjamaah di masjid. Tetapi ukuran hujan dan angin kencangnya bagaimana? Nah, kalau ada hujan, ada angin kencang, jenengan masih bisa ke burjo, jenengan masih bisa ke bakso, jenengan masih bisa ke lapangan nonton bola karena hujan, masih bisa ke Karanganyar, ke Banyumanik karena angin kencang, berarti itu bukan alasan untuk tidak ke masjid. Oh, berarti kalau hujannya hujan sangat lebat, bahkan ada hujan batunya, dikhawatirkan batunya yang gede itu akan melukai anggota tubuh kita. Oh, kalau anginnya kencang, dikhawatirkan karena ada puting beliung dan sebagainya, membahayakan keselamatan kita, maka kita boleh sholat di rumah. Tapi kalau ada hujan, ada angin, jenengan masih bisa ke burjo, jenengan masih bisa ke bakso, jenengan masih bisa ke lapangan bola, berarti itu bukan halangan untuk tidak berjamaah di masjid. Sedangkan yang ketiga adalah sakit sama. Apa ukuran sakitnya? Yang dengan sakitnya itu jenengan tidak bisa kemana-mana, jenengan boleh sholat di rumah. Tapi kalau karena sakitnya jenengan masih bisa makan bakso, berarti juga jenengan masih bisa sholat berjamaah. Sholat sidik tok, wah kenapa nggak ke masjid? Panuwun, wah ke panuwun kok nggak ke masjid? Ya berarti harus ke masjid. Kemudian yang keempat, karena lapar dan haus sedangkan hidangan telah disajikan. Karena lapar dan haus, hidangan telah disajikan, kita boleh tidak berjamaah di masjid. Maka ada etika. Lah wis ngerti wayahe maghrib dihidangkan. Yo nanti setelah maghrib, kecuali mungkin lagi puasa, ya sekedar batal puasa. Maka di sini setiap Kamis malam Jumat, ibu-ibu sekaligus sebagai undangan, monggo yang mau ikut makan bersama, yang mau ikut buka bersama di sini silahkan, Tiap Kamis jam 5 datang ke sini, kita hafalan juz 30. Sing ora iso ngaji mirengaken, mendengarkan, insyaallah pahalanya sama. Begitu adzan maghrib, di sini kita biasakan hanya minum dan batal puasa sekedarnya. Setelah itu kita sholat di masjid, baru ketika Bapak Ibu sholat di masjid hidangan disiapkan. Jadi tidak ada alasan, wah saya lapar, hidangan sudah disiapkan. Ada etika. Wis ngerti ngele, ngerti haus, ditambah dengan dihidangkan. Wah bener ke alasannya dewe ben ora sholat ke masjid. Sedangkan yang kelima, alasan kita dibolehkan tidak berjamaah di masjid karena baru memakan makanan yang berbau. Contohnya apa, Bu? Makanan yang bau? Duren, pete, jengkol. Napa malih? Kira-kira apa meneh? Duren, pete, jengkol dan lain. Apa, Bu? Apa? Bawang. Nah, berarti
Kalau sudah niat mau maghrib di masjid, ya jangan sebelum maghrib makan duren, ya tak? Durennya disimpen nggo barisa. Barisa engko rantek ngundang Pak Ustadz ben cepet entek. Ya, ada Ustadz Kirman, ada Ustadz Slamet, ada Ustadz Reza. Kayak direwangi lah ya. Jadi kalau makanan baunya menyengat, kita tidak boleh berjamaah di masjid. Kenapa? Karena khawatir mengganggu orang lain. Jangankan sholat di masjid, jenengan nggawa duren numpak kereta ora entuk. Nggih. Nggawa duren numpak bis ora entuk. Nggawa duren numpak travel ora entuk. Karena ada orang yang bau duren bisa mabuk, pingsan, semaput. Jadi kalau kita mau makan makanan yang kira-kira membau atau menimbulkan bau, yo mangane mengko bar salat. Ojo bar salat maghrib, bar salat isya ben jarake rada adoh. Sedangkan yang keenam, alasan diperbolehkannya tidak berjamaah di masjid adalah ada sesuatu yang membawa musyaqqat atau kesulitan untuk menjalankan sholat berjamaah. Apa contohnya? Ada khilafiyah tentang anak di masjid, ada khilafiyah tentang hukum imam yang dibenci jamaah, ada khilafiyah tentang syarat-syarat menjadi imam. Jadi banyak. Waduh, umure sing jadi imam bocah wingi sore sunat wae urung. Lah ya sementara makmumnya wis tuwa-tuwa dan memenuhi syarat menjadi imam. Jadi bacaan bacaan suratnya fasih, qori itu bukan satu-satunya syarat menjadi imam, bukan satu-satunya syarat menjadi imam. Kadang diperkuat. Kemarin waktu ada seks siapa itu ada anak kecil menjadi imam, itu namanya imam penghormatan. Seperti qori kita kecil namanya Syekh Musa dari Indonesia, umurnya baru berapa tahun, dia jalan-jalan ke Arab Saudi dengan Syekh siapa itu yang meninggal dunia? Syekh Ali Jabir. Kemudian di suatu tempat dia diberi kesempatan untuk menjadi imam. Itu namanya imam kehormatan, bukan imam rawatib yang dia memenuhi syarat. Ya, dari seperti itu. Jadi itu nggih, ada beberapa halangan kita boleh tidak sholat berjamaah, tetapi selama jenengan dengan halangan itu masih bisa beraktivitas yang lain, berarti itu bukan halangan. Ono udan jenengan masih iso dodol, berarti ono udan jenengan masih sholat berjamaah. Ono angin kencang jenengan masih bisa jualan, berarti jenengan masih bisa sholat berjamaah. Karena sakit jenengan masih bisa jalan-jalan, berarti karena sakitnya masih bisa sholat berjamaah. Karena makan menjadi halangan, berarti teknik menghidangkan makanannya diatur supaya tidak menghilangkan jamaah. Sedangkan yang keenam, karena sesuatu dan hal terkait dengan hal ikhwal, masalah hablum minan nas, mungkin syarat imam, mungkin ada khilafiyah yang lain. Mudah-mudahan kita semua, panjenengan semua istiqomah, silahkan nggih sholat berjamaah di masjid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.